semuanya, bersama kami. Kali ini kita akan membahas tipe fauna yang ada di Indonesia loh sobat. Perlu diketahui, fauna di Indonesia dipengaruhi oleh garis Wallace dan garis Weber, sehingga jenis fauna terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, apa itu garis Wallace dan garis Weber? Garis Wallace merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah barat dan tengah Indonesia. Garis ini bermula dari ujung utara Kalimantan dan Sulawesi menuju ke selatan melalui Selat Makassar dan melewati selat antara Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah tengah dan timur Indonesia. Garis ini bermula dari ujung utara Kepulauan Maluku hingga sisi barat paparan Sahul menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita akan membahas fauna australis, mirip dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australia. Mereka dapat ditemukan di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-ciri mereka di antara lain: 1. Mamalia bertubuh relatif kecil. 2. Banyak jenis burung dengan warna cerah dan corak beragam. 3. Tidak ditemukan kera di hutannya. 4. Banyak hewan berkantung. Seperti contoh pada fauna, yang pertama buaya air tawar. Buaya air tawar adalah salah satu spesies buaya yang ditemukan menyebar di perairan tawar pedalaman Pulau Papua. Bentuk umum jenis ini mirip dengan buaya muara, tetapi lebih kecil dan warna kulitnya lebih gelap. Panjang tubuhnya sampai sekitar 3,35 meter pada yang jantan, sedangkan yang betina hingga sekitar 2,65 meter. Buaya ini memiliki sisik yang relatif lebih besar daripada buaya lainnya apabila disandingkan. Buaya air tawar merupakan spesies yang dilindungi pemerintah Indonesia pada tahun 1978. Buaya ini bisa ditemukan di rawa dan sungai-sungai air tawar Papua Nugini. Sungai air tawar merupakan habitat yang lebih disukai oleh buaya irian. Populasi buaya air tawar ini diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 ekor di seluruh pulau Papua. Selanjutnya, kuskus. Kuskus adalah mamalia berkantung dengan nama latin Marsupialia nocturnal, termasuk dalam famili Phalangeriidae. Kelompok hewan ini persebarannya terbatas di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku dan Papua, Australia dan Papua Nugini. Kuskus diketahui berkisar dalam ukuran dari hanya 15 cm sampai lebih dari 60 cm, memiliki cakar yang panjang dan tajam serta memiliki bulu yang tebal dan bermacam warna seperti coklat, hitam, dan putih. Selain itu, kuskus mempunyai ekor yang panjang dan kuat yang berfungsi sebagai alat untuk berpegangan saat berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Selanjutnya ada komodo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo dengan nama latin Varanus komodoensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo spesiesnya rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Sekitar 4.000 sampai 5.000 ekor komodo diperkirakan masih hidup di alam liar. Meski demikian, ada keprihatinan mengenai populasi ini karena diperkirakan dari semuanya itu hanya tinggal 350 ekor betina yang produktif dan dapat berbiak. Lalu ada biawak. Biawak air atau biawak air Asia dengan nama latin Varanus salvator adalah jenis biawak yang tersebar luas di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Biawak ini merupakan jenis biawak yang paling sering dijumpai di berbagai wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan sering dekat dengan pemukiman manusia.
Biawak ini berukuran panjang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter dengan berat mencapai 19 kilo. Kulitnya kasar dan berbintik kecil agak menonjol. Warna tubuhnya hitam atau indigo dengan bercak tutul dan bulatan berwarna kuning pucat dari bagian atas kepala, punggung, hingga pangkal ekor. Bagian perut dan leher berwarna lebih pucat dengan bercak agak gelap. Ekor berwarna dasar sama dengan tubuh dan dihiasi belang samar berwarna kuning pucat yang berbaur dengan warna dasar. Lalu kura-kura Ambon. Kura-kura ini cukup dikenal oleh banyak orang karena persebarannya yang juga ada pada banyak wilayah. Kura-kura ini tersebar di Sulawesi, Maluku, Sumatera, Natuna, Jawa, Kalimantan, Bali, Sumbawa, dan Timor. Ukuran maksimal kura-kura Ambon juga berbeda-beda. Akan tetapi pada umumnya tempurung kura-kura jenis ini dapat tumbuh sampai lebih dari 25 cm. Namun, kebanyakan kura-kura Ambon dewasa memiliki ukuran tempurung sekitar 15 cm hingga 20 cm. Ciri-ciri kura-kura Ambon ini adalah memiliki kepala berwarna hitam dengan 3 garis kuning yang khas, memiliki tempurung yang hitam kecoklatan dengan bentuk yang bulat meninggi. Pada tempurungnya terdapat 3 buah tonjolan memanjang dan di sepanjang tepi kakinya terdapat garis kuning. Terakhir ada kadal kebun. Kadal kebun tersebar luas di sebagian besar Asia Selatan dan Asia Tenggara, mulai dari India bagian timur, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kepulauan Riau, Bangka sampai Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Kadal ini biasanya ditemukan di pinggiran hutan, kebun, ladang, persawahan, serta di permukiman penduduk. Kadal kebun menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah. Biasanya kadal ini menyukai celah dan tebing yang berbatu sebagai tempat tinggal untuk mencari mangsanya. Kadal kebun mempertahankan diri dengan memutuskan ekornya yang dapat bergerak sendiri untuk mengalihkan perhatian pengganggunya. Sementara kadal itu sendiri akan berlari menyelamatkan diri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe-tipe fauna australis yang ada di Australia beserta contohnya. Lalu sekarang kita akan membahas tipe-tipe flora australis yang ada di Australia loh. Yuk langsung aja kita mulai. Flora di Indonesia juga terbagi menjadi 3 bagian yang dipisahkan oleh garis Wallace dan Weber, sehingga flora di Indonesia terbagi menjadi flora asiatis, peralihan, dan australis. Nah, sekarang apa sih itu flora australis? Flora australis memiliki ciri-ciri yaitu terdapat sedikit tumbuhan jenis meranti, tidak terdapat tumbuhan jenis rotan, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Nah, sekarang yuk kita lihat apa saja flora australis di Australia. Pertama, anggrek hitam Papua. Anggrek hitam Papua adalah jenis anggrek yang bersifat epifit, hidup menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan inang. Ciri utama anggrek hitam Papua terletak pada keindahan kelopak bunga yang berwarna hitam legam dengan bagian putih dan benang sari berwarna merah muda keunguan. Selain anggrek hitam asal Papua, Indonesia juga memiliki satu jenis anggrek hitam yang berasal dari tanah Kalimantan. Walaupun sama-sama hitam, anggrek hitam Papua dan anggrek hitam Kalimantan memiliki morfologi yang sangat jauh berbeda. Anggrek hitam Kalimantan memiliki warna kelopak bunga berwarna kehijauan, sedangkan bagian putih dan benang sari berwarna hitam. Kedua jenis anggrek ini sama-sama berada dalam ambang kepunahan dan butuh penanganan serius agar keberadaannya tetap lestari di alam. Karena kelangkaannya ini, anggrek hitam baik dari Papua maupun Kalimantan menjadi buruan bagi pecinta tanaman hias. Saking langkanya, setiap batangnya bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah. Yang kedua, ada Proteaceae. Famili tumbuhan Proteaceae terdiri dari tumbuhan berbunga seperti bunga banksia, bunga grevillea, dan warata yang merupakan beberapa tumbuhan asli Australia paling terkenal. Ciri utama famili Proteaceae adalah kepala bunga yang terdiri dari sejumlah bunga kecil
Warata tersebar luas di taman-taman nasional di sepanjang pesisir pantai New South Wales. Yang ketiga, Haemodoraceae. Famili Haemodoraceae memiliki lebih dari 100 spesies termasuk kangaroo paw yang ikonis. 11 spesies kangaroo paw adalah asli bagi kawasan barat daya Australia Barat dan dapat ditemukan di sepanjang anak sungai, hutan, dan rawa. Bunga kangaroo paw mereka antara bulan Agustus dan Oktober serta berwarna mulai dari kuning dan hijau hingga merah, merah muda, jingga atau coklat. Lalu bunga liar. Australia merupakan rumah bagi 12.000 spesies bunga liar. Salah satu contoh bunga liar Australia yang paling terkenal yakni Grevilleas. Grevilleas memiliki bunga yang berkumpul dengan putik sari yang panjang sehingga terlihat seperti laba-laba. Namun, nama bunga laba-laba disematkan pada Grevilleas, namun bukannya menakutkan. Grevilleas terlihat indah dan berwarna-warni. Yang terakhir, kayu cendana. Kayu cendana bernama Latin Santalum album L. Kayu cendana atau pohon cendana merupakan tumbuhan endemik Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Malu Tenggara Barat. Namun saat ini pohon cendana telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia seperti Bondowoso dan Jember, Jawa Timur, Gunung Kidul, Bali, Sulawesi, dan Maluku. Selain itu, cendana juga tercatat tumbuh di wilayah Timor, Sumba, Flores, Alor, Solor, Wetar, Lombland, dan Rot. Itu saja yang bisa kami jelaskan pada flora dan fauna Australis di Australia. Sekian dari video pembelajaran ini. Terima kasih.